Jadi PR menghafal Al-Quran itu adalah pertanyaannya bagaimana menghafal Al-Quran bisa terbawa sampai mati. Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada bagaimana menghafal Al-Quran bisa lebih cepat. Menghafal Al-Quran lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulihi an-nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita semua. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba untuk menyelami akan kebesaran, keagungan dan betapa indahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Terkhusus lagi pada bulan suci Ramadan ini bertemu pula antara Al-Qur'an dan puasa, yang mana kedua-duanya baik Al-Qur'an maupun as-siyam atau puasa adalah dua hal yang sangat membantu kita nanti di akhirat, karena kedua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan, yaitu pemberi syafaat, penolong orang-orang ketika di akhirat. Dan di akhirat nanti wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Di sana tidak ada lagi pertolongan. Dan pertolongan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang akan bisa menolong kita. Salah satunya adalah pada bulan suci Ramadan ini bertemu dua syafaat itu, yaitu as-siyam, yaitu puasa, dan Al-Qur'an. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala takdir yang sangat indah, yaitu menjadi satu di antara sekian banyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takdir yang sangat indah ini harusnya tidak boleh kita sia-siakan. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berpegang kepada kitabullah, wahyu yang Allah turunkan. Tapi kitab-kitab yang terdahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusus untuk satu kaum dan satu jangka waktu. Sementara Al-Qur'anul Karim itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Maka tidak terbatas kepada Bani Israel, tidak terbatas kepada kaumnya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Dawud atau Nabi Isa, tapi diperuntukkan untuk seluruh manusia. Maka kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran.
bulan Ramadan yaitu bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini kalimatnya menggunakan kata unzila, yaitu diturunkan dalam makna sekaligus. Maka para ulama ketika membahas ayat ini dipadukan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Isra, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Jadi di sana menggunakan kata nazzalnahu tanzila. Kami turunkan secara berangsur-angsur. Sementara dalam surah Al-Baqarah ini, dalam ayat Syahrul Ramadan tadi itu menggunakan kalimat yang sekaligus, unzila fihil Quran. Maka yang dimaksud unzila fihil Quran di sini itu ulama secara umum mayoritas mereka berpendapat bahwa yang disebut dengan diturunkan di sini adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Lalu kemudian nanti nazzalnahu tanzila, diturunkan secara berangsur-angsur, itu adalah dari langit dunia menuju bumi. Maka diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi, itu adalah secara keseluruhan. Itu menurut pendapat yang pertama. Jadi diturunkan secara keseluruhan ke Baitul Izzah, lalu kemudian nanti diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, adalah diturunkan awal daripada Al-Quran diturunkan. Yaitu misalnya, kita ketahui bersama awal daripada turunnya Al-Quran yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka yang dimaksud dengan diturunkan pada bulan suci Ramadan adalah Iqra'-nya tadi. Adapun surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain itu telah diketahui dan itu diterima sebagai sebuah kebenaran bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur tidak hanya dalam bulan suci Ramadan. Jadi yang hanya pada bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya, pertama adalah diturunkannya secara keseluruhan ke Baitul Izzah, atau yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran yang pertama. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau ini jika terkumpulkan, dua pendapat ini dikumpulkan, maka bisa bahwa Al-Quran secara keseluruhan diturunkan pada bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, juga diturunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar atau malam Qadar itu pada bulan suci Ramadan. Dan tadi di ayat tadi, dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi bersesuaian. Maka diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzah adalah pada bulan suci Ramadan. Dan diturunkannya surat atau ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan suci Ramadan. Maka dua pendapat ini bisa digabungkan. Artinya dua-duanya benar. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita melalui amal soleh puasa ini. Tentu kita sedang melakukannya, insya Allah dengan kualitas tentunya sesuai dengan daya upaya yang sedang kita lakukan. Lalu kemudian tentang Al-Quran, kita lanjutkan lagi, diturunkannya pada bulan suci Ramadan,
Dan bersamaan dengan itu sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan lain dalam bulan suci Ramadan. Misalnya pelaksanaan zakat fitrah itu juga pada bulan suci Ramadan masuk ke awal Syawal. Dalam bulan suci Ramadan juga kita mengetahui bahwa terdapat satu sholat di mana sholatul qiyam atau sholatul tarawih itu juga dilaksanakan full selama 1 bulan dan dilaksanakan secara berjamaah. Maka ini juga satu kelebihan di mana tidak kita temukan dalam bulan-bulan yang lain. Tapi kita kembali kepada pembahasan Al-Quran tadi. Betapa indahnya Al-Quran, betapa kuatnya Al-Quran sehingga dia memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang mukmin. Maka Al-Quran ini perlu kita lakukan muhasabah atau kita hitung-hitung kembali bagaimana kita dengan Al-Quran setidaknya pada bulan suci Ramadan. Setidaknya pada bulan suci Ramadan kita kembalikan memori kita. Sudah seberapa perkembangan Al-Quran yang sudah saya perjuangkan agar masuk ke dalam qalbu saya, ke dalam hati saya. Seberapa jauh Al-Quran yang sudah saya coba praktekkan dalam hidup saya. Seberapa banyak Al-Quran yang sudah saya baca selama hidup saya. Sudah seberapa benar bacaan Al-Quran saya. Sudah berapa tahu saya tentang informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya pada bulan suci Ramadan kita kembalikan. Kita berikan sejenak hati, pikiran, dikasih masa di mana kita coba merefleksi kembali. Apakah Al-Quran yang begitu indahnya, begitu mulianya, begitu nikmatnya, itu sudah menjadi bagian terpenting hidup kita, atau dia hanya sebagai hiasan, atau bahkan kita anggap angin lalu saja, sehingga kita tidak menganggapnya hal penting. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari cara Allah memuliakan Al-Quran ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Ketika Allah mau menjelaskan tentang turunnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, itu Allah memulainya dengan kalimat Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah ini kan kalimat syukur. Alhamdulillah ini kalimat pujian. Artinya ada sesuatu yang amat berharga yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya, umat Nabi Muhammad SAW dengan turunnya Al-Quran. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Maka Allah ucapkan Alhamdulillah. Betapa kasih sayang Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang lain. Allah berkata Ar-Rahman. Allah itu sangat besar sayangnya. Allah itu sangat pemberi, sangat penyayang, sangat pemurah, sangat pengasih. Apapun kalimatnya lah, intinya menggambarkan betapa Allah itu baik sekali. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sebenarnya kalau diterjemah itu banyak menggunakan kata adalah pengasih ya. Artinya dipisahkan bahwa pengasih di sini adalah untuk keseluruhan makhluk, tidak terkhusus untuk orang beriman saja. Tapi artinya bahwa Ar-Rahman itu sayangnya itu, baiknya itu sangat bersangatan, sangat luar biasa. Kalau digambarkan para ulama bahwa Allah ketika dia disebutkan dengan sebutan yang jelek, dia diejek dengan ejekan yang jelek, dia disebut dengan sesuatu yang tidak benar, difitnah dengan fitnah-fitnah, maka Allah tetap memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Nah itulah makna Ar-Rahman. Betapa sayangnya. Kalau kita kan sulit ya. Kalau kita sudah dijahatin 2, 3, 4, 5 kali, kalau sekali mungkin masih memaafkan, 2 kali mungkin agak kurang, 3 kali mungkin masih
sudah berat untuk mau melihat, untuk bertemu lagi. Kalau sudah 4 kali, 5 kali, wah kita mungkin sudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dijahatin berkali-kali tapi masih tetap memberi, masih tetap memberikan rezeki, masih tetap mengobati jika sakit, masih tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang-orang yang menghinanya. Nah, inilah Ar-Rahman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya ini, justru ayat yang kedua, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Indah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Dialah yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Lihat, ketika Allah menjelaskan tentang Ar-Rahman, kemudian perbuatan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Betapa luar biasanya Al-Quran, indahnya Al-Quran itu, istimewanya Al-Quran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak aneh kalau dalam sejarah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal turunnya Al-Quran, Rasulullah sangat gembira, sangat senang, sangat menikmati karena betapa nikmatnya bagi Rasulullah SAW diturunkannya Al-Quran. Maka ketika putus, wahyu itu sempat terputus sebentar, malaikat Jibril sempat tidak kelihatan lumayan beberapa hari, maka Rasulullah SAW itu gelisah. Rasulullah SAW gelisah. Di mana ini? Kapan turunnya Al-Quran lagi? Mana malaikat Jibril? Di mana Jibril? Rasulullah SAW gelisah, bahkan sedih. Lama sekali. Itu ada seorang musyrikah, orang yang musyrik, yang tidak beriman itu mengejek, meredek Rasulullah SAW. Engkau telah ditinggalkan oleh setan, wahai Muhammad, kata dia. Khadijah juga istri Rasulullah SAW sempat mengkhawatirkan juga. Apakah engkau sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu? Khadijah, istri Rasulullah juga khawatir. Nah, Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, wah, bertambah. Benar-benar merasakan tersiksa, betapa sedihnya, betapa gelisahnya ketika Rasulullah SAW merasakan terputusnya wahyu itu, atau terpotongnya, terjedahnya periode turunnya wahyu. Maka ketika sekian lama, baru kemudian turunlah Wadduha, surat Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala balas puasanya, terima puasanya. Maka Rasulullah SAW juga mempraktekkan betapa istimewanya Al-Quran ini sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan betapa Rasulullah SAW itu setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran. Dan di akhir hayat beliau, Rasulullah SAW itu mengkhatamkan bersama Jibril itu dua kali. Kalau bulan-bulan sebelumnya itu ditahqiq atau dibenarkan atau intinya dimaksimalkan begitu semuanya, itu setiap Ramadan satu kali, dan di akhir Ramadan, di akhir hayat beliau, Ramadan yang terakhir dalam hidup beliau itu sebanyak 2 kali. Maka begitulah Rasulullah SAW mencintai Al-Quran. Maka kita temui Rasulullah SAW itu pernah sedang qiyamul lail, sedang sholat, itu tiba-tiba sahabat ikut. Nah, biasanya kalau sahabat ikut, nah itu sudah akan jadi cerita itu. Itu karena bukan hanya satu sahabat ya, tapi ada beberapa sahabat. Jadi ketika ikut, dikirain selesai 100 ayat, ternyata lanjut lagi. Dikirain selesai Al-Baqarah, ternyata lanjut lagi. Dikirain masuk Ali Imran, ternyata lanjut lagi. Begitu terus. Lanjut lagi. An-Nisa ya, An-Nisa baru Ali Imran dan masuk surah Al-Maidah.
Maka hadirin, hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang menjadi kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga menular kepada umatnya. Alhamdulillah menular kepada umatnya. Dan ini kita lihat betapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan suci Ramadan itu Al-Qur'annya luar biasa. Ada yang menargetkan dalam waktu 1 hari 1 juz. Sehingga bulan suci Ramadan 30 hari bisa diisi dengan 30 juz. Yang artinya khatam. Alhamdulillah. Ada juga bahkan ini yang kelas tinggi nih ya. Mungkin kelasnya para muqarrabin ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin bisa sampai 10 juz sehari, artinya 3 hari sekali khatam. Walaupun ada juga yang mungkin yang lebih daripada itu, sebagaimana kita ketahui secara masyhur Imam Syafi'i itu menyelesaikan Al-Qur'an sehari semalam itu 2 kali. Jadi 2 kali khatam. Wah, itu luar biasa. Kalau saya perhitungkan itu 2 kali khatam itu berarti kalau 20 menit aja 1 juz, berarti untuk 30 juz butuh waktu 10 jam. 10 jam untuk butuh waktu khatam. 20 menit aja satu juz. Itu artinya 20 menit itu bacaan orang yang sudah super lancar ya. Bisa 20 menit. Kalau bacaannya masih nanggung-nanggung, masih macet-macet, itu sulit tembus 20 menit. Kecuali dia bacanya dalam hati, cuma ngeliat doang. Nah kalau bacaan 30 menit, kan artinya 1 jam cuma bisa dapat 2 juz. Berarti kalau dapat 2 juz, 15 jam baru bisa khatam. Nah itu artinya luar biasa. Nah Imam Syafi'i bisa sampai 2 kali khatam. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidaknya kalau misalnya kita ambil yang tengah-tengah, misalnya kita masih semangatnya tinggi, maka kita lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama dan juga dilakukan oleh para sahabat sebagian, sehingga pembagiannya itu lebih tertib. Maka salah satunya ini saya berikan acuannya, yaitu kita mulai dari surah Al-Fatihah. Itu hari pertama kita memulainya dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nisa. Jadi 5 juz, 2 lembar lah lebih kurang. Lalu kemudian mulai dari surah Al-Maidah sampai dengan surah At-Taubah. Al-Maidah sampai dengan surah At-Taubah. Itu hari kedua. Baru hari ketiganya mulai dari surah Yunus sampai dengan surah An-Nahl juz 14. Itu hari ketiga. Hari keempatnya mulai dari surah Bani Israel atau surah Al-Isra sampai dengan surah Al-Furqan juz 19. Baru kemudian hari yang kelima kita mulai dari surah Asy-Syu'ara ya, juz 19 tadi sampai dengan surah Yasin juz 23. Lalu kemudian hari yang keenam kita mulai dari surah Was-Saffat itu sampai dengan surah Al-Hujurat. Ini hari yang keenam. Kemudian hari yang ketujuh mulai dari surah Qaf sampai dengan surah An-Nas. Nah, 7 hari atau 1 pekan kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadi hari pertama mulai dari Al-Fatihah sampai hari terakhir surat An-Nas. Nah ini kalimat ini kita ringkas menjadi fa-nya itu fa, kemudian maidahnya itu dimulai dengan ma, kita sebut. Kemudian huruf yang ketiga adalah Yunus, yaitu huruf ya, digabungkan menjadi satu kata yaitu fami. Fatihah, Maidah, Yunus. Lalu kemudian yang keempat, Bani Israel berarti huruf ba. Kemudian yang kelima adalah Syu'ara berarti huruf sya. Kemudian Was-Saffat berarti huruf waw, ba, sya, waw, dan terakhir huruf qaf. Berarti digabungkan menjadi bi, sya, waw mati, kemudian qin. Bisyauqin. Fa, mi,
bisyauqin, artinya mulutku merindukan Al-Quran. Nah, begitu. Nah, jadi kalau kita mau bagi yang agak pertengahan kira-kira gitu, 1 pekan selesai khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita mencintai Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dan semakin tahun Ramadan baru kita hadapin dengan semangat baru terhadap Al-Quranul Karim. Hingga nantinya Al-Quran menjadi pemberi syafaat kepada kita, bahkan luar biasanya Al-Quran itu bisa menjadi tingkatan surga bagi kita nanti ketika kita mampu menghafalkannya dan menghafalkannya secara mutkin, dhabit, dan mengamalkannya di dunia. Baik, ini ada yang bertanya tadi. Ada yang bertanya, Ustadz bertanya, tapi belum ada pertanyaan ini. Atau bisa silakan jika ingin ada yang bertanya. Bagaimana cara menghafal Al-Quran lebih cepat? Nah, ini nih. Ini pertanyaan enak nih. Menghafal Al-Quran lebih cepat. Jadi PR menghafal Al-Quran itu adalah pertanyaannya, bagaimana menghafal Al-Quran bisa terbawa sampai mati? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada bagaimana menghafal Al-Quran bisa lebih cepat. Menghafal Al-Quran lebih cepat itu banyak metodenya, banyak ya. Tapi menghafal Al-Quran sampai mati tidak ada metodenya kecuali diulang terus tak berhenti. Nah, jadi lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau bahasanya mungkin kalau kita ngelihat orang hafal Al-Quran, kita mungkin iri ya atau ngiri ya. Tapi kalau kita tahu bagaimana PR-nya dalam hari-harinya merawat Al-Quran, kita tidak lagi ngiri tapi ngeri. Karena kita betapa perjuangan menjaga hafalan Al-Quran itu harus tersibukkan dengan luar biasa. Nah, kalau kepingin hafalnya kita ngiri, tapi setelah tahu bagaimana dia harus melaksanakan hari-harinya, merawat Al-Qurannya, kita ngeri. Tidak lagi ngiri ya. Tapi itu sekilas saja. Ada memang tips-tipsnya. Salah satunya adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat menghafal Al-Quran itu adalah waktu yang paling tenang. Waktu paling tenang itu adalah sebelum fajar dan setelah fajar. Jadi sebelum subuh atau setelah subuh. Itulah yang paling bagus. Maka silahkan yang mau mengambil waktu itu sebelum subuh silahkan. Atau setelah subuh juga silahkan. Itu salah satunya. Nah, adapun tips yang lain sebenarnya ada faktor-faktor teknisnya. Misalnya banyak minum. Lalu kemudian kita harus dalam kondisi tidak banyak pikiran. Artinya dalam kondisi paling fit kita. Ya. Kemudian paling semangat. Kondisi paling semangat itu artinya punya intinya harus benar-benar bisa fokus. Kalau kita baca pun 100 kali ulang gitu, tapi otaknya lagi mikirin sesuatu, misalnya ada sesuatu yang mendesak dan berat, itu nggak jadi. Nggak akan jadi. Maka yang kita lakukan kalau mau menghafal Al-Quran, kita mulailah dari hal-hal yang mudah. Surat-surat misalnya juz 30. Misalnya amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu kan pendek-pendek. Nah, baru kita lanjutkan juz 29 masuk juz 28. Silakan yang ingin bertanya selanjutnya nih, Wanda Ganis, silakan. Jadi misalnya juz 30, 29, juz 28 baru masuk juz 1 atau masuk juz 27, 26 juga boleh. Nanti baru setelah juz 26 masuk juz 1. Supaya apa? Supaya terbiasa. Sebab dalam sebuah silakan yang ingin bertanya. Jadi juz sampai juz 26, juz 30, 29, 28, 27, 26 itu mewakili banyak kosakata Al-Quran. Maka kalau dimulai dari sana kemungkinan menghafal juz yang lain jauh lebih mudah karena sudah terulang sedemikian banyak. Begitu kalau untuk tips menghafal Al-Quran ya. Dimulai saja sama seperti menulis, sama seperti belajar, sama seperti hal lainnya. Tidak ada teori yang lebih penting dibandingkan memulainya. Jadi belajar sambil masuk menyelam. Jadi bukan hanya berenang yang harus praktek. Tapi menghafal Al-Quran juga jangan kebanyakan teori. Masuk, menyelam, insya Allah nanti kita
diajari Allah Subhanahu wa taala dengan bekal takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah ajarkan kita gimana caranya. Ini ada yang ingin bertanya tapi belum muncul ya. Silakan yang ingin bertanya yang lain boleh. Baik, sudah 30 menit ya. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Kita tunggu 1 pertanyaan lagi. Tadi yang Wanda tadi nggak jadi nanya. Bagaimana cara membenarkan bacaan Al-Quran orang tua yang masih salah supaya cepat paham? Nah memang salah satu bertanya bagaimana triknya untuk bisa istiqomah tadarus Al-Quran ba'da Ramadan. Biasanya semangat bulan puasa, setelahnya jadi tidak segencar bulan Ramadan. Ya satu tadi memperbaiki orang tua yang lebih tua dari kita ya. Yang kedua bagaimana supaya belajarnya tetap istiqomah setelah Ramadan pun. Yang pertama tentang memperbaiki orang tua itu memang sebenarnya secara teori itu memang kurang pas ya. Yang lebih mudah ngajari yang tua itu memang problemnya lebih berat ya. Kecuali memang dengan hati yang rendah, dengan rendah hati si orang tua memang kepingin diajari. Tapi kalau anak yang datang mengajari dalam kondisi benar-benar mengajar itu memang kurang tepat. Mungkin bisa didatangkan ustadz atau guru yang lebih tua untuk mengajarkannya khusus. Ya kalau kita sudah punya penghasilan, kita datangkan untuk ngajarin orang tua kita. Atau kalau memang orang tuanya yang mau, ya nggak apa-apa, kita ajarin. Ini misalnya saya kasih contoh ya. Saya, karena memang saya lama ngajar Al-Quran, itu untuk panjang pendek sebenarnya simple. Untuk panjang pendek, menghafal panjang 2 harokat, itu rumusnya setiap panjang matobi'i yang biasa itu 2. Kalau panjangnya 3, itu adalah semua yang gunnah-gunnah yang disebabkan nun dan mim. Tanwin, nun, mim. Itu 3. Kemudian yang panjangnya 4 harokat itu setiap ada bendera yang panjang begini. Kemudian setelahnya hamzah. Itu udah jelas. Kita bagi langsung 4 harokat. Kemudian kalau bendera setelahnya bukan hamzah, maka itu panjangnya 6 harokat. Jadi kan gampang kan? Menghafal biar bisa tertib panjang pendek. 2-nya tahu, 3 harokat tahu, 4 harokat tahu, 6 harokat tahu. Nah, tinggal nanti yang lain-lain ya kita perbaiki. Ya, itu tadi untuk orang tua ya. Nanti mungkin bisa sama yang lain, atau kalau orang tuanya mau ya kita bismillah aja, ajarin bismillah. Kemudian tadi kalau untuk istiqomah ya kita harus tahu. Rumus istiqomah itu memang harus tahu. Dia punya ilmu. Kalau kita mengerti tentang besarnya sesuatu, kita tidak akan mau kehilangannya. Misalnya kita tahu Al-Quran itu nanti jadi level kita di surga. Jadi yang Al-Qurannya dapat Al-Fatihah levelnya 7 tingkat surga. Yang dapatnya sama Qul Huwallahu Ahad berarti 7 tambah 4. Berarti dapat 11 tingkatan surga. Kalau tambah misalnya Qul A'udzu Birabbin Nas tambah 6 lagi. Berarti ada 17. Kalau dia hafal Al-Baqarah berarti dapat 286 tingkat surga. Yang antara tingkat itu disebutkan dalam satu riwayat panjangnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu kan melebihi level antara bintang 1 dan bintang 2-nya jenderal ya. Melebihi level antara manajer dengan general manajernya di perusahaan. Antara satu tingkat surga dengan tingkat keduanya. Bagaimana kalau tingkatnya itu sebanyak ayat Al-Quran? Yaitu misalnya 2326 ayat atau 6236 ayat. Itu 6236 ayat itu kan jauh sekali. Kali 500 tahun perjalanan. Jauh sekali. Maka kalau kita tahu besarnya Al-Quran, insya Allah kita tidak akan mau kehilangannya. Maka rajin-rajinlah membaca atau mengetahui, cari tahu tentang betapa besarnya manfaat Al-Quran untuk kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah nanti kita tidak akan mau ketinggalan. Kita akan serius untuk mendapatkan Al-Quran. Kenapa susunan Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya wahyu? Itu sama yang saya sebutkan di awal tadi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, itu satu untuk menetapkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua supaya dia relevan menjawab berdasarkan kasus. Jadi justru untuk kemaslahatan supaya enak menafsirkannya. Oh kejadiannya begini, jawaban Al-Qurannya begini. Ada kejadian tolak, jawabannya begini. Ada kejadian semi tolak, semi cerai.
kalimatnya agak seperti cerai tapi bukan. Nah, itu ada namanya surat Al-Mujadilah itu. Qad sami'a Allah. Itu jadi yang begitu-gitu sesuai dengan kasusnya. Nah, ketika kasus-kasus itu ada, kemudian turun Al-Quran, jadi Al-Quran itu gampang dipahami dan sangat mudah untuk dijadikan sangat dijadikan, dipraktekkan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu mudah. Karena sudah ada asbabun nuzulnya. Walaupun tidak semua Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Baik, saya kira cukup karena memang sudah lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya Al-Quran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberkahi saya dan kita semua di sini dengan Al-Quran yang maha agung. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Dan kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan Al-Quran kita sepanjang bulan puasa selama 17 hari ini. Demikian teman-teman sekalian, shaimin shaimat, saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah itu dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.